Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Taklim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-23, halaman 27, hadis yang ke-23. An Abi Malik, dari Abi Malik. Ini Abi Malik ini merupakan kunyah, landian atau panggilan. Nama aslinya itu Al Haris bin Asim Al Ash'ari. Nama aslinya itu adalah Haris bin Asim Al Ash'ari. Beliau ini dinisbatkan atau diberi gelar Al Ash'ari karena beliau itu adalah orang Ash'ari, itu Pak. Orang Ash'ari. Ash'ari itu merupakan salah satu suku gitu ya. Suku yang cukup populer di sebuah negeri ini, kalau hari ini namanya Yaman, itu ya. Di Yaman ini ada suku yang cukup populer namanya Al-Ash'ari. Nah, Al-Haris bin Asim ini karena berasal dari Al-Ash'ari, maka di ujung namanya itu beliau dikaitkan dengan nama sukunya, yaitu Al-Ash'ari. Beliau ini sahabat Nabi yang menurut para ulama itu meriwayatkan hadis sekitar 27 hadis, Pak ya. Dia ada 27 hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jalur periwayatannya itu melalui Al Haris bin Asim. Beliau ini wafat di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak ini nih sabda Rasul, pesan Rasul untuk kita semua yang ada di dalam hadis ini. Pertama adalah at-tuhuru, kebersihan itu satru ya, separuh atau nisfu ya, sebagian al-imani, iman itu. Di kebersihan itu sebagian daripada iman. Barangkali kita yang sering mendengar itu hadis yang populer itu an-nadofatu minal iman, itu kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau bicara kebersihan, nah itu barangkali kita paling tidak ada dua kata gitu, yang sering digunakan untuk menunjukkan kebersihan. Pertama adalah toharoh ya, kata toharoh. Yang kedua adalah kata tazkiyah itu. Nah, umumnya kata tazkiyah itu dikaitkan dengan
jiwa ya. Tazkiyatun nafs ya. Pensucian jiwa itu. Mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Bisa berupa kotoran yang berkaitan dengan akidah gitu. Katakanlah perbuatan syirik gitu. Atau bisa kotoran jiwa yang berkaitan dengan syubhat ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu. Atau ibadah-ibadah yang tanpa ada contoh dari Rasulullah, itu karena pikirannya pikiran subhat itu Pak. Ilmunya ilmu subhat. Atau juga bisa kotoran jiwa itu syahwat itu. Nanti yang akan melahirkan kemaksiatan itu kan dipicu oleh syahwat itu. Itu disebutnya seringkali dengan istilah tazkiyah, tazkiyatun nafs ya. Yang kedua ada istilahnya itu adalah toharoh. Nah, ini kalau Bapak baca dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama hadis itu, boleh dikatakan hampir semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain, itu semuanya mencantumkan bab toharoh itu Pak. Kalau Bapak baca kitab mereka itu, di Bukhari ada bab toharoh, dalam hadis Sahih Muslim ada bab toharoh, bab kebersihan. Nah biasanya kalau bicara kebersihan dengan kata toharoh, itu kaitannya dengan kebersihan lahir gitu Pak, kebersihan fisik. Di antaranya adalah wudu itu Pak. Wudu itu toharoh, bab toharoh. Atau di hadis itu kan ada yang namanya hitan, itu hitanan Pak, itu toharoh. Atau mencukur, memotong kuku toharoh, memotong kumis toharoh. Nah itu Pak, bab-bab toharoh itu Pak. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik atau lahir. Termasuk itu tadi wudu itu toharoh, sholat juga toharoh. Makanya kalau dilihat nih dalam hadis yang lain ada redaksinya itu al-wudu'u satrul iman ya. Wudu itu merupakan sebagian daripada iman. Kenapa? Karena wudu itu kan merupakan syarat ya, syarat sahnya sholat gitu. Wudu itu merupakan satu aktivitas ibadah dalam rangka membersihkan lahiriah kita, jasmaniah kita utamanya. Ya tentu kesananya dalam rangka mensucikan jiwa kita. Karena yang namanya wudu itu di samping sifatnya seremonial, ada wudu juga tingkatnya yang tingkat spiritual gitu Pak. Jadi ketika kita berkumur-kumur ya, di samping membersihkan mulut kita secara lahir, ya kita pun membersihkan mulut kita secara batin. Barangkali banyak ngomong yang itu para rubuh gitu Pak. Atau barangkali ketika kita membersihkan telinga kita, mengusap telinga kita, yaitu pun di samping membersihkan telinga secara lahir, ya mensucikan batiniah telinga kita. Barangkali ada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang buruk yang didengar oleh telinga kita. Atau ketika kita membersihkan tangan, membersihkan kaki, di samping membersihkan lahiriah tangan dan kaki kita, itu pun membersihkan batiniah
tangan dan kaki kita. Jadi ada pesan filosofinya di situ. Barangkali tangan kita gitu Pak ya kurang maksimal gitu Pak, kurang jujur gitu Pak, atau banyak ruwarawel gitu Pak. Kaki kita banyak melangkah ke tempat yang tidak baik. Nah itu batiniahnya perlu disucikan. Nah jadi yang pertama seringkali nih yang disebut dengan kebersihan itu sebagian daripada iman itu ya tadi wudu. Kemudian yang kedua adalah sholat Pak. As-sholatu satrul iman. Sholat itu sebagian daripada iman. Nah ini karena Pak sering ulama menafsirkan sholat, karena seringkali atau kalau lihat dalam Al-Quran ada kata al-iman itu dimaknai dengan sholat. Salah satunya adalah ketika itu kalau nanti dilihat ayat yang berbicara tentang perpindahan kiblat itu. Jadi yang awalnya kiblat itu ke Baitul Maqdis gitu. Lalu ketika turun perintah Allah untuk merubah arah kiblat ke Masjidil Haram, pada saat itu para sahabat resah gitu, gelisah. Bagaimana dengan sholat kami terdahulu gitu, ketika kami sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sah enggak sholatnya gitu. Diterima enggak sholatnya gitu. Maka turunlah ayat innallaha la yudi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka, iman kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Nah di situ kata sholat oleh Allah diganti atau diungkapkan dengan kata iman. Nah jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya yang namanya orang beriman itu ya harus seger gitu Pak, harus bersih ya, harus sengit gini Pak. Pokoknya mah biar tidak biar orang lain itu tertarik melihat kita itu, atau biar umat Islam ini tidak terkesan kumuh gitu Pak, naon kumuh datanya botrok gitu, rudin gitu gitu. Jadi penting yang namanya menjaga kebersihan itu penting. Nah, ini kan tepantas oke gitu orang sholatnya bagus gitu ya, tapi tidak menjaga kebersihan gitu. Baik ya minimal di rumah gitu Pak, di rumah, di halaman atau di masjid. Namun bisa seperti Pak Ian yang bersihan jalan tapi kok itu nang kemal disambung kuno lain tapi kabodogol. Itu yang pertama Pak. Atau minimal membersihkan diri kita Pak, membersihkan diri kita yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan Rasulullah. Ya kayak tadi memotong kuku gitu Pak, motong kuku. Atau bagi laki-laki yang belum dihitan itu kan, mencabut bulu ketiak gitu kan, bersihan itu Pak, bersihan. Kemudian yang kedua nih, walhamdulillah, nah, wa dan alhamdulillah ya. Ini kalimat tahmid ini Pak. Kalimat tahmid yaitu alhamdulillah yang merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Biasanya ini kan kalimat ini diucapkan ketika mendapatkan nikmat itu Pak.
Alhamdulillah. Syukur dengan lisan ini. Pertama kan kalau bicara syukur itu dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari Allah. Itu bentuk keimanan itu dalam hati. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mesti syukur dengan arkan, dengan anggota badan. Yaitu menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Bagaimana mensyukuri tangan, kaki, mata, telinga, harta dan lain sebagainya. Nah, Rasul mengatakan bahwa kalimat tahmid alhamdulillah tamla'u, itu akan memenuhi al-mizan, timbangan. Maksudnya timbangan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah itu. Jadi akan memenuhi timbangan kebaikan-kebaikan. Makanya bagus Pak kita, atau dianjurkan. Ini termasuk bagian daripada zikir Pak. Zikir. Di ayat Al-Qur'an kan Allah berfirman, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan kalau bicara dzikir Pak, bicara dzikir, Allah merintahkan, Rasul nganjurkan dzikron kasiro, itu dengan dzikir yang banyak, dengan dzikir yang banyak. Jadi tidak selamanya dzikir itu dibatasi jumlahnya. Nah, banyak dzikir-dzikir yang tidak dibatasi jumlahnya, terutama dzikir-dzikir di waktu yang bebas Pak, di tempat yang bebas itu. Mungkin di perjalanan gitu Pak ya. Atau ya di luar masjid gitu Pak. Di rumah, di jalan, di pasar itu kan bagus kita, lisan kita itu berzikir kepada Allah. Ya paling tidak biar iya nih, biar selalu terkoneksi dengan Allah. Biar teu malaweng cek kolot baheula mah, biar eling. Kan zaman ayeuna geuning loba nu kahipnotis itu keur malaweng Pak itu. Cuma kalau selalu berzikir kepada Allah itu. Nah, itu insyaallah. Nah, Rasul menjanjikan bahwa yang namanya mengucapkan atau berzikir dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah itu pahalanya tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan-timbangan kebaikan. Yang ketiga, wa subhanallah walhamdulillah. Nah ini digabung nih Pak. Zikir dengan mengucapkan subhanallah nih, kalimat tasbih ini. Tasbih itu kan mensucikan Allah. Jadi subhanallah, maha suci Allah, yang tentu itu harus dibarengi dengan kehusuan Pak. Sehingga kalau orang itu bertasbih dibarengi dengan kehusuan, itu ada semacam kekuatan untuk mensucikan diri. Jadi pada saat kita itu subhanallah memuji Allah, kita pun mengiringi dengan sambil mensucikan diri kita. Walhamdulillah, dan kalimat tahmid alhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Nah itu. Keduanya itu akan memenuhi apa, memenuhi apa nih kalimat berikutnya nih, au atau tamla'u, akan memenuhi ma apa, bainas samai wal ardi,
akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi subhanallah walhamdulillah, termasuk wallahu akbar gitu Pak ya. Kita harus mendawamkan lah paling tidak nih kalimat ini nih, subhanallah walhamdulillah. Kalau nanya berapa kali gitu, ya tidak ada batasan Pak yang namanya zikir itu. Tidak ada batasan, mau 100 kali silakan gitu, mau 500 kali juga silakan gitu, mau 1000 kali juga silakan, mau lebih juga silakan. Dengan dasar tadi ayat Al-Quran mengatakan dzikron katsira, dzikir yang banyak. Kalau bicara banyak kan kualitatif itu Pak. Kalau kualitatif kan tidak eksak, tidak terbatas itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih, wassalatu, dan salat itu nurun, Pak. Cahaya. Apa maksudnya salat itu cahaya, Pak? Nah, cukup beragam Pak penafsirannya itu. Cahaya itu kan fungsinya untuk menerangi, Pak. Sifat cahaya itu kan teduh, adem. Kalau terang, karena ada cahaya nih terang, kan sesuatu yang tersembunyi kelihatan, sesuatu yang ngumpet gitu, bahkan yang kecil sekalipun kan kelihatan. Sehingga sering ditafsirkan begini, as-sholatu nurun, itu salat itu bisa membimbing, Pak. Bisa membimbing, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada orang yang mendirikannya. Kenapa bisa memberikan arahan? Kan tadi ada cahaya, Pak. Ada cahaya. Dan biasanya efeknya nih, efek dari orang yang mendirikan sholat, kan Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut itu ayat berapa ya? 45 kalau nggak salah. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa orang yang mendirikan sholat bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Kan karena tadi ada nur, ada cahaya, diberi bimbingan gitu. Oh, ini salah nih, harus dijauhi. Ini baik, harus dilakukan. Makanya tak heran gitu, atau wajar kalau orang sering menjaga wudhu, orang sering mendirikan sholat, itu wajahnya itu tenang gitu Pak, kelihatan teduh, kelihatan damai kan gitu Pak, bersahaja, jadi bersih lah, menarik. Sok aina bandingkan bapak-bapak nu rajin wudhu, rajin sholat, jeung orang nu tara wudhu, tara sholat, jauh atuh Pak, jauh. Gini sok aya jelema teh istilahna si eta mah euy cenah, ningali rupana ge cadu ngamo wudhu cenah, sigana can pernah wudhu saumur hirupna, kan itu Pak, rumek gitu, rumek. Nah, jadi sholat itu bisa memberikan ketenangan, keteduhan, Pak. Ya, kenapa bisa tenang, bisa teduh? Kan dia sering mendapatkan jawaban dari Allah. Sering curhat kepada Allah. Sering komunikasi, sering interaksi, sering mengadu kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan jawabannya itu Pak, kalau kita ketika sholat kan ngadu itu Pak, minta jawabannya itu di Al-Quran itu. Jadi mintanya ketika sholat, kalau ingin tahu
Di mana Allah menjawabnya? Ya dibaca Al-Qur'annya. Al-Qur'an kan firman Allah, itu jawaban-jawaban Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, was-shadaqatu wa dan as-shadaqatu shadaqah. Nah itu. Baik itu sedekah wajib ataupun sedekah sunnah itu. Baik itu sedekah seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, zakat jiroah, ataupun sedekah dalam arti sedekah sunnah, baik yang ditentukan waktu dan ukurannya ataupun yang tidak ditentukan waktu dan ukurannya gitu ya. Kan ada sedekah itu waktunya tidak ditentukan, ukurannya pun bebas. Ada sedekah waktunya ditentukan, ukurannya pun ditentukan. Kayak zakat fitrah. Makanya sedekah di situ sering disebut dengan sedekah wajib. Tapi ada ya sedekah wajib bebas, itu ukurannya Pak. Hukumnya wajib tapi bebas. Apa itu? Ya memberikan nafkah kepada istri Pak. Itu wajib, kalau tidak memberikan nafkah berdosa. Cuman ukurannya mastata'tum itu. Semaksimal kemampuan kita itu. Nah, sedekah itu baik yang wajib ataupun yang sunnah burhan. Sebagai burhan, sebagai bukti. Bukti apa? Bukti keimanan, Pak. Bukti ketaatan itu. Makanya sedekah itu akar katanya itu 3, Pak. Sodalkop itu. Sedekah artinya apa? Jujur, benar. Jadi untuk membuktikan kebenaran iman seseorang, untuk membuktikan kejujuran pengakuan seseorang, dia itu beriman atau tidak, dibuktikannya itu dengan diburhankannya itu, dibuktikannya itu dengan sedekah. Makanya kan di Al-Quran itu ada ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah itu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, jujur dengan keimanannya. Itu sebelumnya dibahas dulu tentang sedekah itu. Bahkan kan dalam hadis dikatakan perbedaan antara seorang mukmin dengan orang munafik itu sedekah itu. Sedekah. Dalam arti kalau orang mukmin sedekahnya ikhlas, kalau orang munafik sedekahnya riya. Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir salat, Pak. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Bedanya orang itu Islam atau kafir salat. Bedanya orang mukmin atau dengan munafik sedekah. Kemudian berikutnya nih yang kelima ya, keenam. As-salatu satrul iman 1, alhamdulillah 2, subhanallah walhamdulillah 3, as-salatu nurun 4, as-sadaqatu burhan 5. Yang keenam was-sabru. Nah, wa dan as-sabru, kesabaran itu diaun, pelita, Pak, pelita, sinar. Beda dengan nurun, Pak. Kalau nurun cahaya. Nah, diaun itu adalah sinar yang terang, yang biasanya itu keluar dari benda-benda yang memiliki ini tingkat keterangan yang tajam, yang kuat. Makanya biasanya matahari itu disifati dengan diaun.
bersinar. Kalau al-qamaru bulan disifati dengan nurun, bercahaya. Karena kan cahaya bulan itu kan pantulan dari sinar matahari kan gitu. Nah, orang yang sabar itu kesabaran itu pelita. Sehingga orang yang sabar itu dia akan bersinar, Pak, bersinar. Yang tentu ini kesabaran dalam arti yang luas. Para ulama termasuk Ibnu Katsir kan boleh mengatakan sabar itu terbagi 3. Satu, ada sabar dalam hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Satu ada sabar yang dalam arti sabar yang berkaitan dengan fisik, takdir. Ini sabar tingkatan paling rendah ini, Pak. Sabar menerima takdir berkaitan dengan fisik, lahiriah, duniawiyah, itu sabar yang paling rendah. Umpamanya orang nih ditakdirkan kaya, sabar dia. Ditakdirkan miskin, sabar dia. Ditakdirkan laki-laki, sabar. Ditakdirkan perempuan, sabar. Ditakdirkan kasep, sabar gitu. Goreng, sabar. Nah, itu tingkatan sabarnya paling rendah itu. Kenapa paling rendah? Karena tidak punya pilihan lain kecuali menerima, Pak. Tidak punya pilihan lain. Kalaupun dia tidak sabar, tidak akan merubah takdirnya, kan gitu. Bapak umpamanya nih ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki, lalu tidak sabar, marah-marah. Dengan marah itu kan tidak akan merubah kelamin bapak. Sugan dengan amek gitu jadi awewe gitu kan tidak bisa. Orang ditakdirkan miskin, dengan marah-marah tidak akan merubah takdirnya itu, Pak. Itu sabar yang seperti itu tidak punya pilihan kecuali harus menerima. Makanya wajar kalau tingkatannya paling rendah gitu. Malah lamun teu sabar dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu, bagaimana dengan kesabaran yang lain? Yang kedua, ada sabar itu tingkatan kedua nih, Pak, naik. Sabar dalam menjauhi maksiat. Perlu sabar itu, Pak. Sabar menahan mata itu. Sabar menahan mulut itu, Pak, dari omongan-omongan yang tidak baik. Sabar menahan tangan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar. Sabar menahan kaki dari melangkah ke tempat yang tidak baik. Atau sabar di dalam ini menjauhi kemaksiatan banyak lah, Pak. Pokoknya sabar dalam menjauhi syahwat dan dalam menjauhi subhat, mengendalikan syahwat dan mengendalikan subhat. Nah, ini naik tingkatannya. Kenapa naik? Karena di sini ada pilihan kita, ada ikhtiar kita, dan ikhtiar kita itu yang akan menentukan pahala dan dosa. Ikhtiar kita itu akan ditanya nanti di yaumul akhir gitu, Pak. Nih, bapak-bapak sejauh mana dalam hidup sabar menahan lisan dari perkataan yang buruk? Kita dalam hidup sejauh mana menahan pandangan dari melihat yang tidak baik? Ditanya nanti di yaumul akhir. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah
sabar dalam taat ya. Sabar dalam melakukan ketaatan. Ini jauh lebih berat Pak dari menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena sabar menjauhi kemaksiatan itu faktor pendukungnya banyak Pak. Beda dengan sabar melakukan ketaatan, faktor pendukungnya sedikit, ada tapi sedikit. Kalau orang menjauhi kemaksiatan Pak, di samping sieun ku Allah, minimal kan era atuh. Jadi lamun erek cunihin, era ku budak gitu Pak, era ku pamajikan, kan gitu tah. Era ku tetangga, kan gitu. Makanya wajar kalau tingkatannya lebih rendah, beda dengan taat Pak. Makanya tempo hari pernah kita sampaikan, kalau meninggalkan maksiat itu harus totalitas. Beda dengan melakukan taat, bahasanya mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian. Kenapa? Karena sebetulnya meninggalkan maksiat jauh lebih mudah bila dibanding melakukan taat. Jangankan ketaatan kayak kemarin tuh dalam kajian tafsir Pak. Jangankan ketaatan dalam arti berjihad mengangkat senjata, aina taat diuk di masjid we pangaji berat itu teh. Sok dalam menitanya jujur ya sayang baralik dah teh. Kan gitu tah. Cacakan diuk di masjid kok malah menangtung di medan perang Pak. Itu Hamas itu berbulan-bulan bertahun-tahun ribat menjaga Palestina itu wah. Kurang madiuk di masjid setengah jam paling. Kemudian yang ketujuh, wal Qur'anu, dan Quran itu hujjatun laka au alaika itu. Jadi di satu sisi begini Pak, kita perlu bahagia dengan sabda Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu bisa dengan izin Allah itu memberikan syafaat kepada kita. Tapi di sisi lain kita juga perlu cemas Pak, karena Al-Quran itu bisa juga menjadi senjata makan tuan itu. Makanya di sini nih ada dua dampak yang akan menimpa diri kita dari Al-Quran itu. Satu, ada hujjatun laka itu Pak. Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita gitu, penolong kita, yang meringankan kita gitu. Tetapi kalau menggunakan au atau alaika itu Pak, itu luar biasanya bahasa Al-Quran hadis begitu Pak. Jadi antara laka dengan alaika itu maknanya itu terbalik 180 derajat Pak. Kalau laka positif itu, kalau alaika negatif itu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat kita, pembela kita, penolong kita, yang meringankan kita, hisab kita di yaumul akhir, atau bahasa populernya bisa menjadi syafaat bagi kita. Tetapi Al-Quran itu bisa juga hujjatun alaika, akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Nah, kapan Al-Quran menjadi hujjatun laka, pembela kita? Ya mana kala dalam kehidupan dunia Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, kita amalkan Pak. Kita hidup dibimbing dengan Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, itu menjadi hujjatun laka, syafaat engkau di yaumul akhir itu. Tapi lamun Al-Qur'annya di dunia dibaca tara, dipelajari tara, malah ditentang, itu akan menjadi saksi yang memberatkan itu. Makanya tadi di satu sisi kita perlu merasa gembira gitu ya, tapi di sisi lain kita perlu juga merasa waspada juga Pak. Nah, kemudian yang ke-8 nih terakhir nih, kullun nasi, tiap-tiap an-nasi manusia, yagdu
Yagdu itu pagi-pagi itu Pak, pagi-pagi melakukan aktivitas pagi-pagi. Makanya kalau makan pagi dalam bahasa Arab disebutnya gida gitu. Gida itu sarapan pagi. Jadi setiap manusia yagdu mengawali paginya, melakukan aktivitas di pagi harinya itu pabaiun itu. Bai. Bai itu kan jual beli. Jadi setiap pagi setiap orang itu melakukan jual beli atau menjual jiwanya. Menjual jiwanya. Nah, secara garis besar manusia itu setiap pagi itu menjual jiwanya itu ada dua. Satu, ada manusia yang menjual jiwanya, jiwa raganya kepada Allah, transaksi dengan Allah. Yang kedua, ada manusia yang di pagi harinya itu berjual beli, bertransaksi dengan selain Allah gitu. Nah, bagi manusia yang melakukan transaksi dengan Allah, nah ini nih, pabai'u nafsahu pamu'tikuha. Orang yang melakukan jual beli dengan Allah, maka jual belinya itu akan mampu membebaskan dirinya. Kenapa disebut membebaskan diri gitu? Karena kalau orang itu di pagi harinya tidak mengawali harinya dengan transaksi dengan Allah, itu kan nanti Pak akan bertransaksi dengan selain Allah Pak. Jadi kalau kita sholat itu jual beli dengan Allah Pak. Kita ngaji jual beli dengan Allah gitu. Kita sedekah jual beli dengan Allah itu. Kita taat itu jual beli dengan Allah. Maka jual beli seperti itu bisa membebaskan seseorang daripada siksa api neraka. Orang yang merdeka, orang yang bebas, ya, kemerdekaan tertinggi itu Pak, kemerdekaan terbesar itu manakala orang terbebas dari siksa api neraka. Itu puncak kemerdekaan itu Pak. Nah, tauhid itu, ajaran tauhid, ajaran yang membebaskan manusia daripada siksa api neraka, memerdekakan manusia daripada siksa api neraka. Tetapi sebaliknya nih, atau mubikuha itu. Ada juga orang itu yang jual beli di pagi harinya itu akan membinasakan dirinya. Nah, kenapa kok di sini disebut dengan yagdu pagi hari? Karena begini Pak, pagi hari itu kan awal permulaan hari. Permulaan itu penting Pak, penting. Karena ketika permulaannya baik, kesananya mudah untuk baik. Tapi kalau permulaannya buruk, kesananya untuk baik susah, itu susah. Makanya gini, banyak ayat Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan kita melakukan permulaan yang baik dan mengakhiri dengan akhir yang baik. Jadi enggak bisa begini. Enggak hanya cukup kita memahami hadis al-a'malu bi khawatimiha. Tidak cukup itu. Karena untuk menjadi orang yang akhir perjalanannya, akhir hayatnya baik, itu harus diawali dulu dengan permulaan yang baik. Minimal kalau dikaitkan dengan hari itu harus diawali dengan baik. Makanya nih banyaklah makna mengawali hari dengan baik, itu banyak maknanya. Kalau bagi kita umat Islam minimal nih Pak, kan kita mengawali hari tadi kan itu sudah dengan sholat tahajud gitu Pak, diiringi dengan 2 rakaat sebelum subuh, diiringi dengan sholat berjamaah subuh, diiringi dengan melakukan kajian-kajian. Itu kan mengawali hari itu Pak, mengawali hari.
Diharapkan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tengah hari, ujung hari, malam hari nanti kita pun melakukan transaksi-transaksi dengan Allah yang dengan itu bisa membebaskan diri kita, memerdekakan diri kita khususnya dari murka Allah atau dari siksa api nerakanya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.